Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk membawakan hasil presentasi yang berjudul Toksikologi Lingkungan. Mungkin langsung saja. Baiklah, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Feby Claudia Zizky Laude dengan nomor stambuk M1B1180889 Ilmu Lingkungan kelas C. Langsung kepada rumusan masalah. Yang pertama, yaitu apa yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan. Kedua, apa yang dimaksud dengan sifat alam kimia. Ketiga, apa yang dimaksud dengan persepsi zat kimia pada lingkungan. Keempat, bagaimana proses biokumulasi. Kelima, bagaimana terjadinya pencemaran udara. Dan yang terakhir, bagaimana mekanisme sulfur dan hujan asam. Dan adapun tujuan dari rumusan masalah itu menjawab rumusan masalah. Perlu Anda ketahui, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu. Baik, judul selanjutnya itu sifat alaminya lingkungan. Yang pertama N2 dan O2, yaitu sebagian besar udara atmosfer tidak bereaksi satu sama lain. Maksudnya yaitu pada temperatur normal, gas nitrogen atau N2 dan oksigen atau O2 yang mengisi sebagian besar udara atmosfer tidak bereaksi satu sama lain. Selanjutnya NO2, yaitu gas berwarna coklat kekuningan. Maksudnya yaitu suatu gas berwarna coklat kekuningan dengan bau tidak enak dan menyesakkan. Gas nitrogen dioksida ini yang menyebabkanlah terjadinya kabut kecoklatan yang menyelimuti udara perkotaan. Biasanya gas NO2 tetap berada di udara atmosfer sekitar selama 3 hari. Yang terakhir, HC atau penghasil senyawa persikolit netral mempunyai toksisitas yang lebih jauh tinggi daripada persikolitnya. Judul selanjutnya apa itu presentasi zat kimia di lingkungan. Dapat diartikan sebagai waktu tinggal suatu zat kimia dalam lingkungan tanah, air, dan udara, ataupun sebagai waktu paruh beberapa zat kimia kontaminan lingkungan. Terdapat berbagai proses biotik dan abiotik di alam ini yang berfungsi mengurai zat kimia di lingkungannya. Seperti disebutkan di atas, penguraian zat kimia di lingkungan berlangsung melalui proses biotik dan abiotik. Yang pertama itu degradasi biotik, yaitu fotosintesis. Proses fotosintesis pada dasarnya cahaya sinar matahari atau ultraviolet sangat berpotensi melakukan pemutusan ikatan kimia. Dan yang kedua, reaksi fotosintesis. Reaksi fotosintesis tergantung pada dua faktor, yaitu faktor intensitas penyinaran yang terbesar dan faktor intensitas dari sinar dan kapasitas. Dan poin terakhir, proses hidrolisis, yaitu reaksi hidrolisis umumnya merupakan hasil pemasukan satu atom oksigen ke dalam inti molekul kimia. Dan selanjutnya degradasi biotik atau proses enzim. Enzimatis dari mikroorganisme atau bakteri, jamur, protozoa, dan ganggang dapat berlangsung lebih cepat. Sedangkan biotransformasi yaitu proses penguraian eksenabiotika secara biokimia di dalam tubuh organisme. Poin terakhir, menguraikan molekul menjadi karbon dioksida air. Proses biotik umumnya melibatkan proses reaksi biokimia dalam tubuh organisme. Proses biokumulasi, persistensi suatu zat kimia di lingkungan bukan hanya salah satu faktor penyumbang masalah pada toksikologi lingkungan. Seperti dijelaskan di bawah,
Yang pertama, sifat-sifat kimia berpengaruh pada proses absorpsi, distribusi, dan eliminasi xenobiotika dalam tubuh organisme. Dan yang kedua, pengambilan dan retensi pencemaran oleh makhluk hidup mengakibatkan peningkatan konsentrasi. Dan yang terakhir, proses pelipat gandaan substansi pencemaran dari satu tingkat trofik ke tingkat lainnya. Next, materi selanjutnya yaitu sulfur dioksida dan hujan asam. Sulfur dioksida atau SO2 yang dihasilkan akibat pembakaran bahan bakar fosil di udara akan bereaksi dengan uap air dan oksigen menghasilkan asam sulfat. Seperti di bawah, 2SO2 ditambah H2O ditambah O2 menghasilkan H2SO4, yaitu reaksi pembentukan asam sulfat dipengaruhi oleh tingkat kelembapan udara dan dikatalisis oleh garam, mangan, dan besi. Selanjutnya, menurut Kusnoputro Tranto, tahun 1996 mengelompokkan polutan di udara menjadi 7 kelompok, yaitu CO, CO2, senyawa organik, HF-H2S, BB-BECD, CH4C4H10, N2O, NO, NO2, dan SO2, SO3. Kesimpulan dari materi saya yaitu memberikan pemahaman tentang pengaruh bahan kimia beracun terhadap lingkungan kesehatan dan mengetahui jenis dan sumber bahan kimia yang beracun yang bisa menimbulkan reaksi. Sekian yang saya dapat bawakan materi pada malam hari ini. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.